Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Dan senang sekali pada sore hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Dialog Jambi Bicara. Seperti apa kabar Anda? Saya harapkan semoga Anda selalu sehat, selalu semangat. Terutama untuk masyarakat Tionghoa yang saat ini sepertinya sedang bersiap-siap untuk menyambut Tahun Baru Imlek. Dan memang pemirsa, di hari ini merupakan hari terakhir dari penanggalan Kongzili 2575. Dan tentunya malam nanti juga akan segera berganti menjadi 2576 Kongzili, dan sepertinya di sini juga masyarakat Konghucu yang ada di Provinsi Jambi juga tengah bersiap-siap nih untuk menyambut perayaan Imlek. Tentu saja perayaan Imlek ini juga menjadi sarana yang begitu penting dalam memperkuat iman, sekaligus juga bisa menjadi sarana untuk mempererat tali persaudaraan. Lalu seperti apa persiapan dan juga perayaan Imlek yang dilakukan oleh masyarakat di Provinsi Jambi? Selengkapnya akan kami bahas dalam program Jambi Bicara kali ini. Dan kami juga sudah mengundang dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami di studio TVRI Jambi. Yang pertama saya akan perkenalkan dulu kepada Anda adalah Bapak Faisal, penyuluh Konghucu dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Selamat sore. Selamat sore. Pak Faisal. Ya, selamat sore. Sehat Pak Faisal? Sehat. Ya. Ini tadi dari mana Pak? Tadi dari rumah habis beres-beres Pak. Oh oke. Beres-beres karena kabarnya kalau besok nggak boleh bersih-bersih lagi ya? Iya benar. Jadi harus difinalkan hari ini ya? Hari ini final. Ke Viara juga tadi sempat? Kalau saya ke Kelenteng. Oh, Kelenteng. Oke. Karena rumah ibadah umat agama Konghucu itu Kelenteng. Oke. Ya. Berarti tadi sempat ke Kelenteng juga atau enggak? Iya, sempat. Atau nanti malam? Enggak, nanti malam juga ada lagi. Oh, oke, baiklah. Terima kasih nih sudah menyempatkan hadir ya di TVRI Jambi. Dan sepertinya nanti malam juga akan ada perkumpulan bersama keluarga juga ya, Pak ya? Benar. Terima kasih ya Pak Faisal ya. Terima kasih. Di sebelah Pak Faisal kita juga sudah mengundang salah seorang warga Tionghoa juga yang ada di Jambi. Beliau ini seorang konten kreator nih pemirsa. Dipromosi pula. Sudah bersama Ko Hernando. Selamat sore Ko Nando. Terima kasih sudah diundang Bang Hamzah. Iya, sehat Ko Nando? Sehat kok. Ini luar biasa banget ya Pak Faisal ya. Biasanya dia yang membuat konten, sekarang dia menjadi konten. Luar biasa. Luar biasa. Kalau Konando tadi dari mana nih? Ini dari rumah juga Bang Hamzah. Sudah beres-beres juga? Iya, prepare tadi siang. Tapi kayaknya ada yang beda nih kok ya. Karena kemarin kan saya ketemu Konando ini hari Minggu kemarin kalau nggak salah. Dan kayaknya rambutnya masih panjang. Iya. Udah potong rambut. Ini sudah potong rambut ya. Sudah siap-siap lah pokoknya ya bertemu bersama keluarga dan orang-orang yang disayang ya pada saat perayaan Imlek ini ya. Baiklah, terima kasih Konando ya sudah hadir bersama kami di TVRI Jambi. Dan pemirsa, nanti kami juga akan mengundang partisipasi dari Anda. Mungkin Anda ingin bercerita juga bagaimana pengalaman Imlek Anda di tahun ini, ataupun bisa bertanya juga bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Jambi. Anda bisa bergabung di nomor telepon 0741663855 atau di 081174333133. Kita mengangkat tema Tahun Baru Imlek Mempererat Persaudaraan ya. Baik, saya ke Pak Faisal nih terlebih dahulu ya. Nah, persiapannya seperti apa nih Pak untuk menyongsong Tahun Baru Imlek? Nah, kalau kita berbicara Imlek, maka kita berbicara runtunan peristiwa Imlek itu ada 3 minggu. Iya. Seminggu sebelum Imlek itu umat Konghucu mengadakan pembersihan. Pembersihan rumah, kemudian umat Konghucu mengadakan bakti sosial, dimulai bakti sosial yang disebut dengan peringatan Arsesang. Arsesang itu artinya peringatan Hari Persaudaraan. Kita membantu saudara-saudara kita yang nggak mampu untuk merayakan Imlek, maka kita sebagai umat Konghucu yang diberikan berkat, diberikan rahmat oleh Tien, oleh Tuhan, maka kita akan berbagi. Saling berbagi itu indah ya Pak ya? Iya, malam sebelum Imlek tepatnya nanti malam. Itu biasanya kalau malam tuh jam berapa? Jam 11 sampai jam 1, namanya sembahyang Cuse. Berarti itu puncaknya ya? Iya, itu puncaknya. Semalam Cuse itu ada 2. Yang pertama adalah sembahyang pertobatan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan selama 1 tahun ini. Kemudian yang kedua sembahyang menyambut melepas tahun 2575 Kongzili dan menyambut tahun 2576 Kongzili. Jadi tahun 2575 atau 2576 nantinya itu dihitung dari kelahiran Nabi Agung Kongce. Tahun kelahiran Nabi Agung Kongce. Yaitu dari 551
sebelum Masehi ditambah dengan 2025. Makanya menjadi 2576 Kongceli. Nah, setelah itu, setelah bersembahyang di malam hari, kita akan melakukan persembahyangan di pagi hari juga. Malam juga, pagi juga ya? Jadi kalau sudah bangun tidur, langsung cuci muka, langsung mandi, langsung langsung berberes diri. Itu di mana? Di rumah atau di rumah? Di rumah sudah berberes diri. Maka sebelum melakukan persembahyangan kepada Tien di kelenteng, maka kita harus melaksanakan sembahyang di rumah dulu. Sembahyang di rumah, selesai sembahyang di rumah, kita lanjutkan ke kelenteng untuk melakukan ibadah. Ibadah yaitu namanya ibadah Cui. Ya, sembahyang Cenye Cui, yaitu persembahyangan syukur atas rahmat Tien kepada umatnya, khususnya umat Konghucu. Ada waktu-waktunya nggak kalau pagi itu? Kalau sembahyang dalam umat agama Konghucu itu ada yang namanya sembahyang harian. Sembahyang harian itu ada 2 kali, pagi dan sore. Kalau pagi itu dimulai dari jam 6 pagi. Jam 6, Kemudian kalau sore jam 6 sore. Jadi ada waktu, rentan waktunya adalah di jam 4 pagi sampai jam 7 pagi. Itu sembahyang pagi. Jam 4 sampai jam 7. Iya, itu sembahyangnya. Kemudian jam 5 sore sampai jam 9 malam itu sembahyang untuk sore hari. Sore harinya. Jadi kalau kita sembahyang pagi, kita permisilah sama leluhur. Kita mohon berkat agar dalam perjalanan kehidupan kita selalu diberkati. Nah, kemudian setelah pulang kita ngelapor lagi. Ngelapor lagi. Sembahyang lagi berarti ya. Pulang dari kelenteng, sembahyang lagi di rumah. Iya, sembahyang lagi di rumah. Berarti di rumah ini bisa 2 kali ya? Tadi 2 pagi, diawali pagi, pulangnya sembarang lagi. Sore lagi. Iya, jadi 2 kali sembahyang. Nah, kemudian hari ke-7, ke-8 itu ada sembahyang lagi. Namanya sembahyang peringatan Cing Tian Kong. Cing Tian Kong itu adalah peringatan keagungan Tuhan. Jadi kita mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan nikmat yang telah kita terima saat ini. Itu lokasi sembahyangnya di mana? Kelenteng. Di kelenteng juga? Kelenteng atau di rumah-rumah. Jadi kalau masyarakat banyak kan di rumah-rumah. Makanya nanti kalau Bapak tanggal 8 Imlek setelah besok, tanggal 8 hari setelah besok itu Anda catat, maka nanti semua rumah itu akan sembahyang itu. Itu biasanya jam 12 malam. Itu hari ke-8-nya. Iya, ada di ke-8. Kemudian 7 hari ke depannya lagi, itu hari terakhir. Hari terakhir namanya Yuan Xiao. Yuan Xiao itu Cap Gome. Cap Gome. Iya, Cap Gome itu di mana kita biasanya menampilkan atraksi-atraksi budaya. Ya, namanya sudah mau akhir, pasti semuanya difinishkan lah. Semuanya dikeluarkan. Di-push semua ya. Push semua. Kesenian budaya dikeluarkan budaya, semua betul. Jadi semuanya di-push. Jadi panjang ternyata ya. Ternyata ya, kalau Imlek, berbicara Imlek maka ada 3 minggu peristiwanya. Ada rentetan peristiwa, urutan 3 minggu yang akan dilalui. Dan puncaknya itu, terakhirnya itu adalah Cap Gome. Yuan Xiao. Dan biasanya kita dengar juga tuh suara kembang api. Kalau udah Cap Gome itu pasti meriah banget, terutama tuh kayak di kawasan yang ada deket Koni itu ya. Benar. Itu memang puncaknya di situ ya? Iya, benar. Kalau selama ini di Jambi semenjak tahun 1966 sampai dengan sekarang, acara Cap Gome tetaplah dirayakan di Koni. Saat ini di Koni ada 4 kelenteng yang merayakan, maksudnya 4 kelenteng sebagai panitia. Seperti Tiong Gitong, kelenteng Tiong Gitong, kelenteng Hok Heng Tong, dan kelenteng Sai Cetien, dan satu lagi kelenteng Leng Chun Keng. Jadi 4 kelenteng gabung menjadi satu, mengadakan acara malam Cap Gome. Baik, kalau Konando dari 4 kelenteng tadi biasanya menghabiskan acara Cap Gome-nya tuh di kelenteng mana? Ada nggak? Oh enggak, kalau saya. Kalau ini memang di wiharanya sih. Jadi Konando yang di wiharanya gitu ya. Oke. Nah, kalau sekarang persiapannya kalau dari Konando menjambut Imlek ini seperti apa sekarang?
Kalau tadi kita kan nanti malam mau malam Imlek, biasanya memang kami itu ada makan-makan keluarga. Iya. Kalau siang itu biasanya tuh prepare lah, seperti misalkan kita potong rambut atau beres rumah, karena tadi ya udah potong rambut ya. Karena besok kalau hari pertama itu sudah nggak boleh. Oke. Misalnya nggak boleh potong kuku. Ini menarik juga nih. Nanti kita tanya juga ya sama Pak Faisal ya, kenapa ini menjadi satu pantangan gitu Pak ya. Boleh. Berarti memang bersih-bersihnya harus sekarang ya Pak ya. Nggak boleh besok kan, jadi nggak boleh potong kuku, potong rambut, beres rumah tuh nggak boleh. Jadi besok harus fokusnya ibadah ya. Iya. Sembahyang tadi ya. Kumpul keluarga juga. Berarti udah bersih-bersih rumah, sekarang bersih-bersih diri juga. Ya, malam tunggu makan nih. Nah, ini adalah momen yang dinantikan juga sepertinya ya, berkumpul bersama keluarga, makan bersama, dan malam ini Konando akan makan bersama dengan keluarga ya. Biasanya apa tuh hal yang paling dirindukan dan juga paling selalu menjadi apa ya, spesial ketika perayaan Imlek makan bersama keluarga ini kok? Oh, kalau biasanya tuh kan kalau hari-hari biasa kan kita tuh jarang makan kayak satu meja gitu ya. Oke. Mungkin karena kesibukan, aktivitas masing-masing ya. Jadi nanti jarang kalau ya. Malam itu kan barulah berkumpul kita di satu meja. Gitu. Tapi biasanya kalau makan malam gitu ada menu-menu ini nggak sih, menu-menu favorit yang selalu ditunggu gitu kok? Oh, kalau kami sih nggak ada sih, yang bebas saja. Gitu. Yang penting kan sebenarnya kekeluargaannya aja sih, Bang Amzal. Oke. Jadi gimana sekarang keluarga sudah pada kumpul dan keluarga di Jambi semua atau ada yang dari luar juga nih kok? Di Jambi semua sih, tapi ada yang juga yang di luar, di Palembang sama Jakarta. Udah merapatkah ke sini? Oh enggak, mereka sendiri-sendiri di situ. Oke. Tapi keluarganya tuh kayak keluarga kita sendiri aja gitu sih. Oh, keluarga-keluarga inti aja. Kecuali ya. kalau mungkin saudara-saudara kandung Koko gitu ya. Kecuali kan besok nih baru nanti kita pagi jam 8 ke wihara sembayang, baru habis itu mungkin ke rumah saudara-saudara saling berkunjung lah gitu. Oke. Nah, mungkin setelah selesai menikmati makan malam nanti bersama keluarga, agenda berikutnya apa lagi kalau dari Konando? Oh, kalau kami nggak ada sih. Nggak ada? Biasa dari situ sudah tuh free lah, bebas. Oke, berarti istirahat dulu ya, mungkin bebas mau kemanapun silahkan ya. Dan besok paginya lagi disambung ya? Iya, disambung ke sembayang dulu pagi, baru kumpul keluarga gitu aja sih. Kalau di hari pertama, biasanya kumpul keluarga memang. Kedua, ketiga, seterusnya baru mungkin ke rumah teman. Baru ada yang open house ya, gitu ya. Betul. Siapa tahu Pak Faisal open house nanti bisa ke rumah Pak Faisal. Iya. Ada dapat angpau. angpau. Tapi kalau yang bagi yang belum menikah tuh tidak boleh kasih angpau. Nah, ini menarik juga nih ya. Kalau masalah pembagian angpau itu ternyata juga ada aturannya. Ada aturan. Gimana Pak Faisal aturannya Pak Faisal? Kalau saya kan udah nikah nih, tapi saya nggak dapat angpau lagi dong gitu ya. Jadi gini, ketika seseorang itu sudah menikah, maka dia melalui namanya proses persembahyangan kepada Tiankong, kepada Tuhan. Setelah dia bersembahyang kepada Tuhan, maka kedua insan ini disatukan. Setelah disatukan, dia akan mendapat namanya kebahagiaan. Jadi ada tulisan yang namanya Hi. Hi itu ada dua. Hi 1 dan Hi 2. Jadi ada dari laki-laki dan ada dari pihak perempuan. Kalau digabungkan itu menjadi Hi kebahagiaan. Nah, jadi ketika dia sudah menikah, maka dia boleh memberikan kebahagiaan kepada yang belum menikah atau anak adik-adik. Nah, itu dia. Oke. Koko gimana, masih dapat berarti ya? Masih dapat. Bagi yang mau kasih. Ya. Tapi kalau kami tidak boleh kasih kalau belum menikah. Oh, yang belum nikah nggak boleh ngasih? Nggak boleh ngasih, nggak boleh. Karena dia belum sembahyang Tiankong kan? Karena dia belum sembahyang. Ya? Iya. Makanya kalau orang Chinese menikah itu ada dua tulisan Hi itu. Satu tulisan Hi yang bergabung warna merah. Kalau ditempel di rumahnya berarti di rumah ini baru ada menerima menantu. Oh, itu ada tandanya kayak gitu ya? Iya, ada tanda. Oke. Ya, jadi zaman dinasti Tang itu, ketika dinasti Tang, itu zaman ditemukan kertas. Jadi segala kaisar Tang Taichung menetapkan kepada rakyatnya untuk menggunakan kertas baik dalam pesta suka, duka, dan persembahyangan. Nah, itu dia. Jadi nanti kalau suka, nanti ada kodenya ini loh.
Nah, tapi kalau misalnya di rumah itu ada yang belum menikah, ada tandanya juga nggak? Kalau udah nikah kan ada tandanya. Kalau yang belum menikah ada tandanya juga nggak, sehingga bisa berbagi kebahagiaan juga gitu. Jadi kalau untuk menentukan dia sudah menikah atau nggak menikah itu tergantung dia sudah melaksanakan Pait Hikong, biasanya dibantu oleh rohaniawan. Rohaniawan, sehingga lebih abdol lah gitu. Oke, baiklah. Ini menarik ya. Dan masih banyak juga ini hal-hal penting lainnya yang sebagai masyarakat umum kita juga harus paham nih, juga harus bisa mengetahui apa saja tradisi dan juga budaya dari masyarakat Tionghoa. Selengkapnya akan kami bahas usai pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog Jambi Bicara. Tentunya di sore hari ini kami masih membahas tema yang begitu menarik menyambut Tahun Baru Imlek, yakni Tahun Baru Imlek mempererat persaudaraan. Dan kami juga masih akan menantikan kehadiran Anda jika Anda ingin berpartisipasi bersama kami, ngobrol bersama dua tamu yang sudah kami hadirkan di Jambi Bicara sore hari ini. Bisa langsung menghubungi di 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Ini menarik sekali ya, tadi kita sudah banyak sekali membahas tradisi apa Imlek ini, mulai tadi ada juga makan bersama, terus juga ada bagi-bagi angpau, dan tadi sempat juga ada pantangan-pantangan juga, nanti akan dijelaskan juga nih sama Pak Faisal nih, kenapa tuh kira-kira menjadi satu pantangan di Hari Raya Imlek ya. Tapi saya sekarang ke Konando dulu nih ya. Kalau Konando berarti sekarang masih menunggu nih ya, menunggu untuk makan malam bersama ya. Tapi biasanya kalau tradisi di tempat Konando itu kalau makan malam tuh ada jam-jam tertentunya kah untuk berkumpul bersama keluarga, atau bebas aja nih sesuai dengan kesepakatan gitu? Bebas aja sih, sesuai kesepakatan. Tadinya sih kan mau jam 6. Oke, karena ada acara ini ya. Jadi kita mundur aja dulu. Jadi bisa mundur ya? Kecuali kan kalau yang sekarang kan tiap hotel kan ada acara tuh. Nah itu kan memang sudah ketentuan dari jam mereka gitu. Oke. Sekarang juga sepertinya gencar juga ya acara-acara di hotel, di gedung. Berarti tidak hanya acara di rumah saja. Berarti bebas gitu kok ya? Bebas. Acara dimanapun ya, tergantung ya? Di rumah makan biasa aja pun boleh kok. Oh gitu juga ya? Gitu. Yang penting kan kayak kumpul keluarga aja gitu. Esensinya itu harus dapat ya. Bisa mendekatkan diri juga dengan keluarga ya. Tapi biasanya kok kalau misalnya di Tahun Baru Imlek itu ada juga nggak, kalau kami ya di Islam ya, ada proses yang maaf-maafan gitu sama orang tua, minta maaf supaya di hari-hari berikutnya dosanya lebur gitu, bisa semangat lagi. Nah kalau Koko ada nggak tuh tradisi-tradisi kayak gitu? Ada sih kalau yang gitu. Berarti minta maafnya bisa setiap saat gitu ya. Kalau ada salah bisa langsung minta maaf ya. Mungkin paling besok kan, misalnya di hari pertama habis sembayang baru kayak salam-salaman. Tetap ada ya salam-salaman ya. Dan Kyonghi gitu ya kok ya. Kayak kumpul keluarga juga salaman itu sudah kayak saling maafan gitu. Biasanya kumpulnya tuh abis sembahyang langsung balik ke rumah ya? Iya, balik ke rumah langsung kumpul aja gitu. Tinggal kita mau keluarga yang mana dulu. Jadi mungkin kalau bisa saya tambahkan. Oh ya boleh kok. Sebenarnya karena Konghucu ini sudah lama ya, nggak diakui, tahun 2000 kembali baru diakui. Maka banyak sekali ajaran-ajaran agamanya, keimanannya itu kurang. Jadi semenjak direstui kembali, arti dikuatkan kembali melalui Kepres nomor 6 tahun 2000, maka kita Konghucu kembali kita diajari bahwa setelah selesai sembahyang dari kelenteng, kita baru boleh melakukan namanya sungkem kepada orang tua. Jadi itu ada namanya pai. Ya ada pai namanya. Jadi kita pai dulu sama orang tua karena kita sudah dari tadi ke kelenteng, kita sudah menyatakan rasa syukur kepada Tuhan. Kita sudah berucap rasa syukur, mohon pengampunan, mohon tobat, ya kan. Kemudian kita harus melakukan permohonan maaf kepada kedua orang tua. Jadi orang tuanya laki-laki di sebelah kiri, yang wanita di sebelah kanan. Maka anaknya wajib yang pertama melakukan yaitu mengambil baskom, kemudian air, dia cuci dulu kaki orang tuanya dulu. Setelah dia cuci kaki orang tuanya, baru dia melakukan pai.
Pai, setelah melakukan pai, nanti dia memohon maaf, dia kembali cium kaki orang tuanya. Setelah itu dia baru bilang, Papa Mama Kong Si Pak Chai, Senti Chen Kang, Wan Se Jui. Jadi kita mengucapkan orang tua kepada orang tua, Papa Mama, selamat tahun baru Imlek. Kemudian semoga Papa Mama selalu panjang umur, selalu diberkahi oleh Tien, kemudian selalu mendapatkan yang baik-baik lah. Nah, kemudian baru setelah selesai sungkem, baru boleh dikasih angpau. Oke. Ya, kalau nggak sungkem nggak boleh dapat angpau. Harus sungkem dulu ya. Itu syaratnya. Ya? Itu syaratnya. Jadi harus melakukan pai dulu terhadap orang tua, baru bisa dapat angpau bagi anaknya. Nah, maupun anak besar, kecil, ataupun yang sudah menikah, mereka wajib sungkem. Mereka wajib mencuci kaki orang tuanya, kemudian menciumnya. Setelah itu baru melakukan pai. Mohon maaf ada satu kurang. Setelah melakukan pai, dia harus memberikan teh kepada orang tua. Papa Mama limu teh. Ini ada aturan nggak? Misalnya Mama dulu, Papa dulu atau gimana? Atau bebas? Biasanya langsung kalau orang tuanya dua-dua hidup, langsung kedua orang tua. Langsung sekaligus langsung. Ya. Tapi kalau orang tua laki-laki yang sudah meninggal, maka ibunya saja. Tetapi dia harus diwakili. Karena orang tua sebagai perwakilan Tuhan. Jadi kalau di dalam Konghucu itu ada namanya yin dan yang. Jadi ada laki-laki, ada perempuan, ada ayah dan ada ibu. Ada terang, ada gelap, ada siang, ada malam. Nah, itu dia. Tadi ada memberikan teh ya? Iya, hecha. Apa itu maknanya memberikan teh? Memberikan teh artinya bahwa kita artinya memberikan kepada orang tua bahwa inilah permohonan maaf kita, semoga Mama, Papa bisa hati tenang, lega, dan tidak usah banyak khawatir lagi terhadap kita anak-anaknya. Baiklah. Bisa dikatakan ini ada sebuah air kesegaran untuk menenangkan orang tua juga ya. Benar. Artinya kan biasanya anak-anak kalau sudah besar mereka merantau jauh-jauh. Mereka merantau ke sana kemari, tidak tahu kapan baliknya, ya kan? Membuat kerinduan orang tua juga. Kerinduan. Setelah dia setelah anak mencium, kemudian mempai, kemudian dikasih hecha, dia akan merasa tenang sekali. Wah, anakku sudah balik, anakku sehat, anakku. Nah, itulah dia. Jadi orang tuanya juga tenang gitu ya. Benar-benar. Dan bisa happy juga pada saat perayaan Imlek ya. Karena itu adalah satu bentuk perhatian juga ya dari anak kepada orang tua ya. Betul. Karena dalam agama Konghucu yang paling utama itu berbakti. Yang pertama, xiao, ti, chong, xing, li, i, lian, ce. Xiao itu berbakti. Berbakti itu harus paling penting dan paling mulia. Paling mulia, paling prioritas ya. Yang kedua itu persaudaraan. Jadi sesama saudara itu harus saling merangkul ya. Hemu itu artinya saling harmonis. Kita ini kadang-kadang sudah besar, kadang-kadang kayak Scooby-Doo. Kayak Tom and Jerry. Iya kan? Padahal hati orang tua itu menginginkan anaknya selalu rukun. Yang akur-akur aja ya. Akur-akur aja. Itu dia. Berarti harus berbakti dulu ya. Habis itu baru persaudaraan. Baiklah. Nah, ini mungkin sebagai wujud bakti dari Konando juga nih. Ada gift mungkin mau diberikan kepada orang tua atau gimana gitu. Kalau tadi kan lewat teh ya. Mungkin tadi disampaikan juga tradisi ini memang harus terus dihidupkan kembali gitu ya. Nah, kalau di lingkungan Konando gimana nih? Sama aja sih. Sama aja ya. Iya, memang semua dari teh juga memberi teh gitu. Tapi biasanya ada kado spesial nggak untuk orang tua nih? Siapa tahu ya kok ya. Karena itu inisiatif dari anaknya sendiri. Kan bisa jadi kok ya. Kalau ketika perayaan Imlek sah-sah saja kan ketika anak mau memberikan kado ataupun hadiah kepada orang tua ya kok ya. Iya, tapi itu ada hari spesial dia. Ada hari spesial lagi? Ada hari spesial namanya Mucinci, hari ibu. Kalau hari ibu, tapi kalau biasanya kalau Imlek ini hari Tuanyen. Tuanyen itu hari kumpul bersama, pergi makan yang enak-enak, masak yang enak-enak lah pokoknya. Nggak ada yang nggak enak, gimana yang paling enak lah. Paling enak. Tetapi harus setelah sembahyang dulu, baru Tuanyen, kemudian berdoa bersama. Setelah itu malam
malam, seperti malam ini nanti kita akan berdoa bersama di jam 11 sampai jam 1. Jadi yang pertama tadi saya sudah sampaikan, yang pertama ngaku dosa. Yang kedua, terus kita harus memperbaikinya. Yang kedua adalah kita menyambut tahun yang baru dengan hati yang baru. Hati yang kembali suci lagi, kembali suci. Mengawali lagi perjalanan hidup ini di hari-hari yang baru juga, seperti itu ya. Benar. Baik. Ini luar biasa sekali. Memang banyak ya, beragam jadi ya. Dan ada filosofinya setiap tradisi-tradisi yang dilaksanakan tadi ya. Benar. Tapi kalau Konando dari tahun kemarin sama tahun ini ada perbedaan nggak perayaan Imleknya? Nggak ada sih kayaknya Bang Am. Sama aja ya, berarti setiap tahun kayak gitu terus dilaksanakan gitu ya kok ya. Nggak ada beda kalau kita ya kok ya. Iya betul. Tapi selama ini ada pernah merayakan Imlek selain di luar Jambi? Mungkin lagi ada job gitu, lagi ngonten kira-kira. Siapa tahu pas Imlek lagi di Jakarta atau lagi di Semarang gitu. Kalau dulu 2 tahun lalu sih, karena kan mama tuh orang Palembang gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya Imlek tuh kami ke Palembang gitu. Jadi kumpul karena keluarga mama kan lebih banyak di situ. Tapi kan semenjak ama meninggal nih, jadinya sudah nggak ke situ lagi kalau Imlek. Jadi memang kami aja di Jambi gitu. Karena kan di Jambi ada keluarga papa juga. Iya. Tapi memang kalau keluarga papa tuh lebih banyak di Riau sebenarnya. Di Jambi ada kayak cuman 3 orang aja gitu. Jadi ada kampungnya juga ya, bisa balik ke Palembang ya. Tapi nggak menutup kemungkinan dong ketika mau silaturahmi ke Palembang juga bisa ya. Bisa. Pada saat momen Imlek ini mungkin setelah selesai 1 hari 2 hari di Jambi, bisa berangkat ke Palembang ya. Tapi ada niat mau ke sana kok. Enggak gitu. Karena terlalu sibuk kayaknya Pak ya. Kerjanya juga numpuk ya kok ya. Oke, tadi menarik juga nih masalah pantangan nih ya. Dan ini juga memang kami sebagai masyarakat awam juga pengen tahu juga nih kenapa ada pantangan itu nggak boleh potong rambut pada saat hari raya Imlek, terus juga nggak boleh bersih-bersih rumah, nggak boleh potong kuku, terus apa lagi tuh yang nggak boleh tuh? Banyak ya kayaknya ya. Nah itu kenapa nih? Mungkin Pak Faisal bisa menjelaskannya nih. Silakan. Jadi sebenarnya kalau kita dari agama tidak ada banyak pantangan, cuman karena mungkin agama ini yang melahirkan tradisi-tradisi. Kadang-kadang ya ini orang-orang tua kita terdahulu lah. Kamu jangan keluar-keluar malam-malam yang kita dibohong-bohongi lah. Kita dibohong-bohongi lah sebenarnya. Pada dasarnya semua waktu, semua jam itu adalah baik. Cuman memang ada waktu-waktu yang naas. Tadi kan saya sudah sampaikan, ada bahwa kita ini ada namanya yin dan yang. Jadi ada yang baik, ada yang jahat. Jadi ada yang pintar, ada yang bodoh juga. Jadi kadang-kadang seperti pantangan-pantangan ini sebenarnya di dalam ajaran agama Konghucu itu tidak ada pantangan sebenarnya. Tidak ada pantangan-pantangan. Ya ini pantangan-pantangan dibuat oleh leluhur kita. Nah, contohnya kita nggak boleh nyapu. Kenapa kita nggak boleh nyapu? Logikanya gini. Ketika kita lagi Imlek, tentunya kan kita lagi baru selesai sembahyang. Nah, baru selesai sembahyang pagi dan kita menyambut namanya Chaisen atau menyambut hoki. Nah, ketika kita mengeluarkan sapu itu kan identik dengan hal untuk membersihkan. Tadinya kita kan sudah bersihkan di malam Sacapme, di malam Jikaume seperti malam takbiran ini. Bahasanya kalau kita boleh pinjam dari Islam. Ya boleh pinjam malam takbirannya. Kita sudah bersih-bersih. Jadi pagi hari itu setelah sembahyang itu sudah bersih. Udah steril. Jadi, ya. Ibaratnya kita sudah menyambut kedatangan para senming, para suci. Nggak mungkin lah kita tiba-tiba bawa nyapu, kita sapu. Nah sebenarnya pantangan-pantangan ini diciptakan oleh leluhur-leluhur kita supaya menjaga yang namanya susila, etika dan susila. Contohnya kalau ada tamu datang, nggak mungkin kita pergi nyapu. Nah itu dia. Nah kalau gunting kuku dan seterusnya mungkin dari ya ini. Iya, kalau Konando gimana? Ya. Kalau pantangan nggak gunting kuku, gunting rambut pada saat Imlek itu gimana tuh? Kalau dari kami sih kan tahunya juga dari orang tua sih ya. Jadi kayak menurun jadi kayak ibarat nurut aja sih gitu. Cuma katanya kan
Kalau kayak di hari pertama tuh nggak boleh potong rambut, nggak gunting kuku, termasuk sapu tadi tuh katanya sih takutnya ada kesialan gitu. Oke. Itu aja sih. Berarti kepercayaannya Konandu seperti itu ya. Baiklah. Nah, kita lanjutkan lagi nanti pemirsa perbincangan kami. Tetaplah bersama kami di Jambi Bicara. Bersama kami dalam program Jambi Bicara, kita masih membahas tahun baru Imlek mempererat persaudaraan. Dan kembali kami akan mengundang Anda, jika Anda tertarik bersama kami, ngobrol bersama dua tamu yang sudah kami hadirkan, silakan bisa menghubungi di 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Baik, sepertinya sudah ada penelpon yang bergabung bersama kita di sore hari ini. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore juga, Bung Amsol. Iya, Pak Yudi, sehat Pak Yudi? Ya, alhamdulillah sehat Bung Amsol. Baik, silakan Pak Yudi, apa yang mau disampaikan Pak Yudi ataupun ditanyakan sama dua tamu kami? Terima kasih Bung Amsol atas waktunya. Ya, pertama yang saya hormati tokoh agama Konghucu ya Bapak Faisal yang saya hormati. Ya, yang kedua ada anak muda kita, Hernando, juga yang saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan Gong Cipacai. Gong Cipacai. Ya. Jadi pertama saya mewakili masyarakat Jambi ya tentu mengucapkan ya selamat menyongsong menyambut Hari Raya Imlek nanti malam atau besok tahun 2025. Semoga tetap sehat dan selalu sukses dan apa namanya itu di tahun ular ini. Ya, amin. Tadi sudah banyak dijelaskan tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agama Konghucu ya, untuk menyambut Hari Raya Imlek tahun 2025. Jadi menurut saya itulah hebatnya Indonesia. Tadi sudah dijelasi di zamannya Gus Dur pada saat itu mengangkat harkat martabat daripada berbagai agama untuk merayakannya. Memang beragam agama sangat kaya dengan budaya dan suku bangsa, adat istiadat, tradisi. Tapi namun kita tetap satu dan kompak. Itu yang endingnya demikian. Jadi saling menghormati. Ya tidak tidak ada kurang dan lebih ya. Hampir sama. Kalau kita lihat tadi penjelasan dari Pak Faisal, Islam juga demikian ya. Iya, Pak. Ada sembahyang Idul Fitri, Idul Adha. Setelah itu malam Lebaran itu ya kita bersih-bersih juga. Iya. Setelah Lebaran sembahyang kita sungkem dengan orang tua. Iya. Kami dengan keluarga. Jadi makanya sama sekali saling hormati. Nah, yang menjadi pertanyaan hari ini bahwasanya tahun 2025 ini adalah disebutkan tahun ular kayu. Dan tentu masyarakat yang lainnya mungkin ingin tahu apa sih sebenarnya makna daripada tahun ular kayu tahun 2025 ya. Saya rasa demikian mungkin bisa dapat sampaikan sekali lagi. Iya, baik. Selamat merayakan Hari Raya Imlek tahun 2025. Semoga tetap sukses selalu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mohon maaf. Pak Yudi. Tetap sukses selalu. Ya, sukses untuk kita semua Pak Yudi ya. Terima kasih Pak Yudi dari Telane tadi sudah bergabung bersama kami. Ya, ini juga hal yang pengen saya tanyakan sebenarnya dari tadi ya. Bisa dikatakan ini shio ya? Iya. Shio ya. Dan tahun 2025 ini atau 2576 ini nantinya akan mengangkat shio ular kayu ya? Iya. Nah, bisa dijelaskan nih Pak Faisal. Baik. Sebenarnya itu Hong Shui ya. Kalau kita berbicara Hong Shui. Jadi tahun 2576 ini adalah tahun ular kayu. Jadi kalau tahun ular kayu itu ular
Sio yang berdekatan dengan ular adalah sio kerbau dan sio ayam. Jadi tahun ini bagi orang yang bersio ayam tahun 1981 dia akan kelimpahan, keberkahan dan keberuntungan. Kemudian yang sionya kerbau seperti tadi. Kerbau, naga yang berimbangan, ini dia akan mendapatkan keberuntungan juga. Untuk sio-sio yang lain dapat nggak? Dapat juga, tapi menyesuaikan. Tapi bukan berarti nggak kerja keras, harus kerja keras juga. Harus ada usahanya juga. Iya, harus ada usahanya juga. Kalau hanya datang sendiri aja nggak cukup. Nah, ada kemarin ketika umat kami bertanya, Lause, kenapa selama ini saya berdoa, sudah hionya sudah berkilo-kilo, sudah berdoa terus, tapi kok nggak dikabul-kabulkan doa saya? Kenapa ya Lause? Kenapa kok nggak dikabul-kabulkan? Nah ini saya umpamakan sama dia, ketika kamu datang ke teller, saya itu bawa kamu ke teller bank. Ya kan? Kemudian kamu mau tulis berapa yang mau kamu ambil? 1 juta. Tapi tabungan kamu nggak sampai 1 juta. Nggak cukup ya. Gimana kamu bisa dapat 1 juta? Bank mana yang mau mencairkan untukmu? Jadi kalau kamu pengen dapat doamu dapat terkabul, perbanyaklah berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan itu artinya apa? Berbuat kebaikan. Pagi-pagi nampak hewan, ada ayam, kasih makan ayam. Ada semut yang belum kasih makan, apa salahnya kasih gula sedikit? Nah, kalau boleh kita pinjam dari agama sebelah, sedekah ya. Sedekah tadi, sedekah pagi. Itu bagus. Jadi kalau kita rajin berbuat baik, rajin berbuat terus baik-baik terus, maka apapun yang kita doakan, apapun yang kita kerjakan, itu akan baik. Karena ada satu pepatah Tiongkok mengatakan, Sim hao, ming yin hao. Sim pu hao, ming yin pu hao. Hati yang baik, rezekinya baik. Hati kalau tidak baik, rezekinya pun susah. Itu untuk menjawab semua feng shui. Jadi kalau kamu hatinya baik, maka kamu akan rezekinya baik. Sering senyum sama seseorang. Iya, tapi jangan senyum-senyum di jalanan. Jangan senyum-senyum sendiri. Iya, senyum-senyum sendiri di jalanan, kacau itu. Jadi marilah kita berbuat banyak kebajikan. Karena di dalam salam agama Konghucu, Wei Te Tung Tien, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Jadi untuk menghapus semua dosa-dosa itu adalah kebajikan. Kalau kebajikan kita cukup, kalau kebajikan kita kuat, maka itulah yang bisa membawa kita keberuntungan, rezeki, dan seterusnya. Jadi kalau orang rajin bersembahyang, rajin dia beramal, rajin dia membantu orang. Karena manusia ini dibekali, kalau menurut ajaran agama Konghucu, manusia ini dibekali dengan ren yi li ci xing, cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, dan yang satu lagi dapat dipercaya. Hubungan sesama teman harus kita jaga. Sesama teman harus bisa dipercaya. Hubungan antara suami dan istri, suami harus bisa menyayangi istri, istri harus bisa menghormati suami, anak harus bisa berbakti kepada orang tua, dan orang tua wajib mendidik anak dengan baik. Jadi makanya di dalam agama Konghucu itu sangat enak, sangat dekat dengan agama manapun. Kenapa? Karena di dalam ayatnya Lun I, di dalam Lun I 12 ayat yang kelima dijelaskan bahwa di 4 penjuru lautan kita adalah saudara. Di 4 penjuru mata angin kita adalah saudara. Kita semua bersaudara. Artinya kita nggak pandang bulu kamu agama apa, kamu etnis apa, kamu apa, terserah. Suku apa, ya? Kita ini sama. Karena Tuhan menciptakan kita dengan 2 mata, 2 telinga, 1 hidung, 1 mulut. Nah itu dia. Jadi dalam agama Konghucu persatuan itu harus. Kenapa? Karena Tuhan dalam amanahnya sudah jelas di dalam kitab suci bahwa Dia tidak membeda-bedakan. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan ini, cantik jelek. Oh ini agama apa, ini agama apa.
nggak perlu. Nggak ada gunanya kita berdebat. Lebih bagus banyak belajar. Jadi memegang Bhinneka Tunggal Ika juga ya, walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap satu jiwa ya. Nah, saya juga tertarik nih untuk mengetahui, tadi kan CEO-nya adalah tahun ini CEO ular kayu ya. Penetapan CEO ini dari mana sih Pak? Penetapan CEO ini sebenarnya kalau kita secara mitos ada, nah, kalau secara perhitungan itu dari perhitungan yang namanya Pakwa. Pakwa itu yang ada dua, ada Sien-Tien Pakwa, ada Hou-Tien Pakwa. Sien-Tien Pakwa ini yang menemukan ada wahyunya, yang mendapat pertama wahyu adalah nabi kita yang pertama yaitu Fusi. Nabi kita yang pertama Fusi yang mendapat wahyu dari Tuhan. Jadi itulah kiblatnya umat beragama Konghucu. Jadi di kelenteng itu ada kiblat, ada arah. Sembahyang itu ada arah, bukan sembarangan arah ya? Oh tidak, karena Sien-Tien Pakwa ini digunakan sebagai konverter kita berbicara dengan Tuhan, sebagai alat konverter transtool. Oke, berarti menggunakan alat ya untuk menentukan arah tadi ya? Iya, ada arahnya, biasanya diletakkan di atas kelenteng, nanti di bawahnya ada tempat peribadatan kita kepada Tuhan, maka ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar semua doa-doa kita. Nah, kemudian Tuhan akan, ya kalau, ya tadi saya bilang tadi depositonya kalau cukup, bisa. Kalau depositonya nggak cukup ya nggak bisa. Uang, kalau sering banyak menabung, apapun doa kita akan dikabulkan. Ya kalau kamu minta 100 juta, sedangkan uangmu hanya sejuta mungkin ya. Saldo Anda tidak cukup. Coba lagi di bank lain. Iya, tentu tidak akan dapat. Nah itu dia. Jadi kembali lagi, persatuan kalau di Konghucu, kita sebagai umat Konghucu, kita sangat menjaga persatuan dan kesatuan. Sangat sekali menjaga. Kita jangan sampai orang tersinggung. Karena the golden way, salah satu yang diajarkan Nabi Kungce adalah Jisuo Pui, Isuo Iren. Apa yang tiada kita inginkan, jangan kita berikan kepada orang lain. Kita tidak menginginkan dicubit, jangan kau mencubit. Itu dia. Salah satu ajarannya yang paling besar. Berarti setiap agama yang ada di dunia ini ya selalu mengajarkan hal-hal yang baik. Namun mungkin ketika ada masalah di dalamnya jangan disalahkan agamanya, tetapi yang disalahkan adalah personalnya. Personalnya. Karena biasanya ya orang langsung menjudge agama tertentu padahal yang salah itu orangnya ya Pak ya. Bukan oknumnya ya. Oke. Nah kalau Konando ini pasti punya itulah doa ya yang pengen dipanjatkan ya besok pagi, dan juga mungkin hari ini juga ada doa nih. Nah kira-kira apa nih doa-doa dari Konando supaya bisa lebih baik lagi dan bisa dapat deposito 100 juta tadi ya? Kalau kami sih tidak muluk Mbak Amzol, selalu yang penting kalau dari Mama juga selalu ngomong yang penting kita semua melakukan yang terbaik, jadi semua dilancarkan, dimudahkan aja gitu. Dan terakhir kan kita selalu ada penutup kayak Sabe Sata Bhawantu Sukhitata, artinya semoga semua makhluk berbahagia gitu. Gitu aja sih. Jadi doanya yang baik-baik lah ya. Untuk karirnya gimana kok, pekerjaannya yang relate juga dengan ngonten ini? Kalau kami sih memang gitu sih Bang Amzol, kayak kalau untuk 2025 nih Nando sih gak berekspektasi juga apa-apa gitu. Yang penting kita ngelakuin yang terbaik, semoga dapat yang terbaik, itu aja Bang Amzol. Nah besok kan akan menuju ke vihara ya pagi ya. Nah biasanya kalau di vihara itu ketemunya itu tidak hanya sama keluarga dong, pasti banyak nih umat-umat lainnya juga, jemaat-jemaat lainnya juga yang ikut di vihara itu. Dan ini jadi momen juga ya, bisa bertegur sapa juga dengan orang-orang di vihara tadi ya kok ya. Mungkin yang kenal aja sih kok ya. Karena memang dari berbagai penjuru ya. Iya, karena semuanya kan gabung jadi satu gitu. Jadi yang nggak kenal pun bisa ketemu juga Bang Amzol gitu. Iya. Jadi ini menjadi ajang untuk meningkatkan persaudaraan lagi ya, ketemu di vihara ya. Tapi biasanya ada orang yang memang di luar expect kita bisa ketemu pada saat ibadah itu nggak? Mungkin contohnya dari tahun lalu deh, siapa tahu ada teman yang lama nggak ketemu, tiba-tiba pada saat Imlek, loh tiba-tiba udah ada di sini aja, udah di Jambi aja gitu. Oh ya mungkin ada itu beberapa.
Mungkin kawan lama, kawan SD lama mungkin yang sudah lama nggak ketemu lagi di situ. Itu aja sih. Oke. Apalagi Koko juga banyak waktunya juga di Jambi ya. Iya. Jadi teman-temannya juga banyak yang ada di Jambi. Kan kawan juga sudah banyak yang keluar juga sih. Siapa tahu kan bisa jadi momen Imlek ini dimanfaatkan untuk pulang kampung. Iya, kalau kami itu mudik ya. Iya, benar. Kalau di sini juga ada mudik juga ya, berarti Pak ya. Ada. Tradisi mudik itu juga pasti ya. Siapa tahu bisa mengunjungi orang tua, tadi juga menjalankan tradisi yang pai tadi ya, dan juga memberikan teh kepada orang tua tadi, itu juga penting. Tapi ini jadi momen yang baik juga ya untuk mungkin sesama umat yang bisa ketemu ketika mungkin ada kelas mungkin di tempo hari bisa juga saling bermaafan gitu ya. Baiklah, nanti kita lanjutin lagi perbincangannya. Kami akan kembali lagi pemirsa usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jambi Bicara, dan tidak terasa nih kita sudah berada di segmen terakhir dalam program Jambi Bicara kali ini, dan kita juga pengen mengetahui nih apa harapan-harapan dari dua narasumber kita di perayaan Imlek 2576 ini. Mungkin dari Bapak Faisal terlebih dahulu Pak, apa yang menjadi harapan besar di perayaan Imlek ini Pak? Silakan Pak. Harapan besar kita bahwa semua umat yang menjalankan, yang sedang merayakan, khususnya umat Konghucu yang sedang merayakan Hari Raya Imlek 2576 Kung Celi, tentunya harapan kita adalah mereka dapat meningkatkan keimanannya kepada Tuhan, yang pertama. Yang kedua, bahwa seluruh umat Konghucu wajib bersatu. Kemudian yang ketiga, ya kita harus bisa dapat saling hidup harmonis dan jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Sebelumnya, sebelum menutup segmen ini, saya Chow Sen Lim Kim Hui mengucapkan kepada seluruh umat Konghucu Provinsi Jambi, Gong Xi Fat Cai, Xing Nian Kuai Le, Wan Se Zu Yi. Semoga kita semua diberikan rahmat dan berkat oleh Huang Tian Sangti, dan semoga kita dapat sehat selalu dan sukses selalu. Oke. Terima kasih. Baik. Mungkin sebelum ke Konando, tadi unsur ular kayu tadi apa ya? Unsur ular kayu itu, kalau kayu itu biasanya dia bawaannya santai. Jadi ketika kita bekerja jangan terlalu buru-buru. Jangan terlalu kita ambil emosi, karena sifat daripada kayu itu adalah tenang. Nah, kalau pernah kita lihat film Sun Gokong, nanti panjang nih. Oke, berarti harus bawanya tenang ya, ular kayu harus ini ya. tenang. Jadi itu kata kuncinya. Kalau kita bisa menahan emosi kita, maka rezeki akan kita nikmati. Tapi khusus yang tahun 1981 dan tahun 60 tahun kemudian, jadi 1981 dan kurang 60 berarti 1000 sekian. Nah, pokoknya setiap 12 tahun sekali itu ada perubahan. Ada perubahan ya. Jadi yang tahun 1981 selamat ya. Tahun ini rezeki melimpah. Tapi jangan lupa tambah deposito kebaikannya. Kalau nggak ada deposito kebaikannya nggak bisa juga. Iya, harus seimbang juga ya. Konando, silakan Konando. Kalau dari saya untuk semua yang merayakan, semoga tahun ini juga seperti yang Pak Faisal bilang, bahwa kita tahun ini diberi kelimpahan, apa yang kita lakukan semua dimudahkan dan dilancarkan. Itu aja Bang Afzal. Baiklah, semoga nanti berjalan dengan lancar juga ya setiap perayaan Imlek ini sampai dengan Cap Gomeh nanti hari akhirnya ya. Berarti 7 hari lagi ya. Cap Gomeh berarti ya. Belum. 14 hari 14 hari lagi. 7 hari betul. Lagi kita melaksanakan persembahyangan kepada Tien. Iya. Persembahyangan kepada Tuhan itu khusus. Baiklah. Terima kasih Pak Faisal, penyuluh Konghucu Kanwil Kemenang Provinsi Jambi sudah hadir bersama kami. Ko Hernando juga terima kasih. Ya, sehat selalu, sukses selalu, semoga menuai keberkahan juga ya di tahun baru ini ya. Sampai di sini pemirsa, kami menemani Anda dalam program Jambi Bicara, dan kami juga mewakili segenap karyawan-karyawati TVRI Jambi juga mengucapkan selamat merayakan tahun baru Imlek Gong Xi Fa Choi. Terima kasih, sampai jumpa.